Halo sahabatku, sahabat yang paham. Senang bisa bertemu dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Sesi kali ini kita akan belajar soal-soal yang berhubungan dengan mengubah bentuk A cos X ditambah B sin X ke K cos dalam kurung X kurang alfa. Bagi sahabat yang paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama. Ubahlah akar 6 cos X dikurang akar 2 cos dalam kurung 90 derajat tambah X ke K cos X kurang alfa. Bagian B, cos X tambah 1/6 Pi dikurang akar 3 cos X ke K cos X kurang alfa. Mari kita jawab yang pertama. Langkah yang pertama, akar 6 cos X dikurang akar 2 cos 90 cos X ini kita ganti dulu. Ingat, cos 90 tambah alfa sama dengan min sin alfa. Sehingga cos 90 tambah X ini kita ganti menjadi min sin X. Sehingga kita dapatlah akar 6 cos X dikurang akar 2 ini tadi kita ganti menjadi min sin X. Selanjutnya, min kali min menjadi plus sehingga bentuk ini menjadi akar 6 cos X ditambah akar 2 sin X. Selanjutnya, ingat, untuk mengubah A cos X tambah B sin X ke K cos X kurang alfa, maka dalam hal ini K sama dengan akar pangkat 2 dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan tangen alfa atau untuk mencari alfa ini kita menggunakan tangen alfa sama dengan B per A. Di mana B per A yaitu koordinat dari titik P A, B. P adalah titik koordinat, jadi posisi alfa sesuai dengan posisi titik koordinatnya. Maka dengan demikian, sekarang kita cari yang pertama dari sini adalah K-nya. Coba perhatikan, dari soal ini maka A-nya sama dengan akar 6, B-nya sama dengan akar 2. Sehingga K sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kita ganti A dan B. Kita dapatkanlah akar dari akar 6, yaitu dari A kuadrat, ditambah B kuadrat yaitu akar 2 kuadrat. Akar 6 kuadrat sama dengan 6, akar 2 kuadrat sama dengan 2. 6 tambah 2 sama dengan 8. 8 sama dengan akar 4 kali akar 2. Akar 4 sama dengan 2, maka akar 8 sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya, tangen alfa sama dengan B per A. Tadi B-nya sama dengan akar 2, A-nya akar 6. Akar 6 kita ganti menjadi akar 2 kali akar 3. Akar 2 dengan akar 3 ini kita bagi sehingga menjadi 1 per akar 3. Kita rasionalkan sama-sama dikali akar 3 per akar 3, maka kita dapatkanlah ini menjadi 1/3 akar 3. Tangen alfa sama dengan 1/3 akar 3. Perhatikan di sini, A-nya positif, B-nya positif, maka sudut alfanya ada di kuadran 1. Sehingga kita dapatkanlah 1/3 akar 3 itu adalah tangen 30. Maka alfanya kita dapatkanlah 30 dan K-nya tadi kita dapatkan 2 akar 2. Sehingga bentuk akar 6 cos X dikurang akar 2 cos 90 tambah X yang ini tadi nilainya sama dengan akar 6 cos X ditambah akar 2 sin X. Ini kita ganti ke K cos X kurang alfa. K-nya tadi 2 akar 2 dan alfanya sama dengan 30. Maka kita dapatlah 2 akar 2 cos dalam kurung X kurang 30. Sehingga bentuk akar 6 cos X dikurang akar 2 cos dalam kurung 90 tambah X, kalau kita tukar ke K cos X kurang alfa, hasilnya menjadi 2 akar 2 cos X kurang 30 derajat. Semoga sahabat paham bisa memahami dengan baik. Bagian B, cos dalam kurung X kurang 1/6 Pi dikurang akar 3 cos X. Langkah pertama, cos X tambah 1/6 Pi ini kita uraikan dulu karena bentuk dasarnya harus A cos X tambah B sin X. Sehingga coba kita ingat ini cos X tambah 1/6 Pi, berarti kita menggunakan cos A tambah B. Ingat rumus cos A tambah B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin A kali sin B. Maka kita gunakan ke cos X tambah 1/6 Pi, ini A-nya, ini B-nya. Sehingga kita sesuaikan dengan rumus
cos A, berarti cos X dikali cos B. B-nya 1/6 pi, cos 1/6 pi dikurang sin X dikali sin B, yaitu sin 1/6 pi. 1/6 pi itu adalah 30 derajat, yaitu 180 dibagi 6, yaitu 30. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Sin 30 itu 1/6 pi. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Maka bentuk yang ini kita sederhanakan menjadi cos X dikali setengah akar 3 dikurang sin X dikali setengah. Selanjutnya, ini kita buat ke depan. Kita dapatlah bentuknya menjadi setengah akar 3 cos X dikurang setengah sin X. Selanjutnya, ini kita ganti dengan setengah akar 3 cos X dikurang setengah sin X. Sehingga kita dapatlah bentuk ini tadi adalah setengah akar 3 cos X dikurang setengah sin X dikurang akar 3 cos X. Selanjutnya perhatikan di sini cos X, di sini cos X, kita keluarkan faktor cos X, maka kita dapatlah cos X-nya keluar, maka ini menjadi setengah akar 3 kurang ini akar 3 cos X dikurang setengah sin X yang ini. Maka dari sini kita dapatkanlah sekarang A-nya adalah setengah akar 3 dikurang akar 3, B-nya adalah min setengah. Ini kita hitung setengah akar 3 dikurang 1 akar 3. Setengah dikurang 1 sama dengan min setengah. Sehingga ini min setengah akar 3. Sehingga bentuk ini kita sederhanakan menjadi min setengah akar 3 cos X dikurang setengah sin X. Selanjutnya kita cari K. K tadi adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya sekarang min setengah akar 3. B-nya min setengah. Min setengah akar 3 kuadrat ditambah min setengah kuadrat. Min setengah kuadrat 1/4 akar 3 kuadrat 3. 1/4 kali 3 sama dengan 3/4. Min setengah kuadrat sama dengan 1/4. 3/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 atau 1. Akar dari 1 sama dengan 1. Sehingga nilai K di sini adalah 1. Selanjutnya kita cari alfanya. Ingat tangen alfa tadi adalah B per A. B-nya adalah min setengah, A-nya adalah min setengah akar 3. Min setengah dengan min setengah kita bagi, sehingga hasilnya ini menjadi akar 3. Kita rasionalkan sama-sama dikali akar 3 per akar 3, kita dapatlah ini menjadi 1/3 akar 3. Lihat di sini, B-nya min, A-nya min, atau dengan kata lain A-nya min, B-nya min. A-nya min, B-nya min, berarti dia ada di kuadran ketiga, atau dengan kata lain X-nya negatif, Y-nya negatif, maka sudut alfanya ini ada di kuadran 3. Ingat, tangen yang nilainya 1/3 akar 3 adalah 30 derajat. Karena dia ada di kuadran ketiga, maka kita pakailah 180 tambah 30, sehingga alfanya sama dengan 210. Maka kita dapatkanlah bentuk cos X ditambah 1/6 pi dikurang akar 3 cos X ini tadi sama dengan yang ini, min setengah akar 3 cos X dikurang setengah sin X sama dengan K cos X kurang alfa. K-nya tadi kita dapatkan 1, alfanya kita dapatkan 210. Sehingga bentuknya menjadi 1 cos dalam kurung X kurang 210 derajat. 1 biasanya tidak ditulis, maka ini kita sederhanakan penulisannya menjadi cos dalam kurung X dikurang 210 derajat. Demikianlah sahabatku cara mengubah A cos X tambah B sin X ke K cos X kurang alfa. Semoga sahabatku bisa memahami soal yang pertama. Selanjutnya supaya lebih jelas kita akan lihat soal yang kedua. Tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan akar 3 sin 2x ditambah cos 2x ditambah akar 3. Baik, mari kita selesaikan. Langkah pertama, fungsi fx sama dengan akar 3 sin 2x tambah cos 2x. Bentuk ini kita jadikan ke bentuk umum dulu. Cosnya ini harus di depan, sinnya harus di belakang. Sehingga kita dapatkanlah bentuk ini kita rubah menjadi cos 2x tambah akar 3 sin 2x. Selanjutnya, bentuk cos 2x tambah akar 3 sin 2x ini kita rubah ke bentuk K cos dalam kurung X kurang alfa.
Maka dalam hal ini kita lihat A-nya adalah 1, yaitu koefisien dari cos 2x, dan B-nya adalah akar 3, koefisien dari sin 2x. Maka kita dapatkanlah nilai K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tadi A-nya dari sini adalah 1, sehingga 1 kuadrat. B-nya akar 3 menjadi akar 3 kuadrat. 1 kuadrat 1, akar 3 kuadrat 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Sehingga nilai K-nya adalah 2. Selanjutnya, kita cari alfanya. Tangen alfa sama dengan B per A. B-nya tadi akar 3, A-nya sama dengan 1. Sama-sama positif. Akar 3 per 1 sama dengan akar 3. Sama-sama positif, A positif, B positif. Maka alfanya ada di kuadran 1. Ingat sahabatku, akar 3 itu adalah tangen 60. Maka kita dapatkanlah sekarang alfanya adalah 60 derajat. Selanjutnya, bentuk cos 2x tambah akar 3 sin 2x dapat kita rubah menjadi 2 cos dalam kurung x kurang 60 derajat. Selanjutnya, bentuk fx sama dengan yang ini tadi, cos 2x tambah akar 3 sin 2x tambah akar 3. Ini kita ganti cos 2x tambah akar 3 sin 2x kita ganti menjadi 2 cos x kurang 60. Sehingga bentuk ini berubah menjadi fx sama dengan, kita ganti ini menjadi 2 cos x kurang 60 derajat tambah akar 3. Semoga sampai di sini sahabat paham, bisa memahami dengan baik. Kita lanjutkan. Perhatikan, jika ada fungsi berbentuk fx sama dengan k cos dalam kurung x kurang alfa tambah b, maka fungsi fx ini akan menjadi maksimum jika nilai cos dalam kurung x kurang alfa ini adalah 1. Ingat, cos maksimum nilainya sama dengan 1. Jadi fungsi ini menjadi maksimum jika cosnya maksimum, itu sama dengan 1. Jika cos x kurang alfa sama dengan 1, maka ini menjadi 1 kali K. Sehingga bentuk maksimumnya adalah K tambah P. Maka dengan kata lain, maksimum dari fungsi fx sama dengan K cos x kurang alfa tambah P adalah K tambah P. Ingat tadi, ini terjadi jika cos maksimum, yaitu cos x kurang alfa menjadi 1. Dengan cara yang sama, ingat cos x minimum adalah min 1. Sehingga jika cosnya adalah minimum atau min 1, maka fungsi ini menjadi minimum. Yaitu dari sini tadi min 1, sehingga ini min 1 kali K menjadi min K tambah P. Maka nilai minimum fungsi itu adalah min K tambah P. Sehingga dengan menggunakan konsep ini, maka maksimum fungsi fx sama dengan akar 3 sin 2x tambah cos 2x tambah akar 3 yang sudah kita rubah ke 2 cos dalam kurung x kurang 60 tambah akar 3 dapat kita cari dengan menggunakan konsep ini. Baik, kita lanjut. Nah, di sini K-nya adalah 2, sedangkan P-nya adalah akar 3. Maka dengan mudah kita tentukan nilai maksimum fungsi fx sama dengan K tambah P, berarti 2 tambah akar 3. Kemudian nilai minimumnya adalah min K tambah P, berarti min K, berarti ini min 2 tambah akar 3. Sahabat yang paham, demikianlah penjelasan saya tentang cara mengubah A cos X tambah B sin X ke K cos X kurang alfa. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.